Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mengerjakan bagian 7.10. Saya translate dulu ya kawan-kawan. Nah, bagian ini kita disuruh untuk menginstal peran sistem untuk Red Hat Enterprise Linux. Kemudian kita temukan dan gunakan dokumentasi peran sistem, gunakan Red Hat System dalam buku pedoman untuk mengonfigurasi sinkronisasi waktu pada host jarak jauh. Kemudian di sini kita akan disuruh yang pertama-tama kita akan start lab dulu, baru kita akan masuk ke home. Lalu kita di sini disuruh untuk menginstal kontrol pada node kontrolnya. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuat flybox yang bernama konfigurasi.yml-nya. Konfigurasi time.yml. Lalu di sini kita akan membuat dokumentasi peran berisi deskripsi setiap variabel. Kemudian yang kelima di sini kita disuruh untuk menambahkan dua tugas ke konfigurasi time.yml-nya. Kita disuruh untuk menambahkan tadi yang kita buat yang awal ya, playbook konfigurasi time.yml. Di sini kita akan menambahkannya. Yang lengkap ada di bagian 5.3. Kemudian yang ke-6, untuk setiap pusat data kita disuruh untuk membuat timezone.yml-nya yang berisi nih ya kawan-kawan, buat grup parse, time.list, timezone-nya, timezone.yml. Kemudian kita akan menjalankan konfigurasi time.yml-nya. Setelah itu yang ke-8 kita akan memverifikasi zona waktu setiap server, yaitu server A dan server B. Kemudian yang terakhir finish ya kawan-kawan, atau yang hapus berat yang kita tadi buat ya. Pertama-tama kita langsung eksekusi aja ya kawan-kawan. Kita start dulu, Ctrl C, Ctrl V, baru kita enter. Kemudian kita akan beralih ke bagian hub-nya kawan ya. Jangan mengetik cd full system ya kawan-kawan. Ctrl V, langsung kita eksekusi. Baru kita ls untuk mengecek file yang ada. Nah, di sini udah ada inventory di sebelah dan ansible.cfg dan Red Hat Rel System Roles main 1.19.3.targz ya kawan-kawan. Setelah itu di sini kita disuruh untuk menginstal sistem rules-nya ya kawan-kawan. Langsung aja kita eksekusi dengan ansible galaxy collection list. Ctrl C. Di sini kita Ctrl V, baru kita enter. Nah, di sini sudah ada versinya ya kawan-kawan. Apa namanya? Versi Red Hat System Rules-nya 1.16.2. Kemudian di sini akan kita melanjutkan untuk create collection-nya ya, direktorinya. Sengaja kita eksekusi, sini yang hadir, Ctrl C, kita masuk Ctrl V, baru kita enter ya. Setelah itu kita ls untuk mengetahui file. Nah, udah ada collection-nya, inventory-nya ya kawan-kawan. Nah, setelah itu di sini kita disuruh untuk mengisi playbook.yml-nya ya kawan-kawan, ansible flybook, ansible.cfg-nya ya. Sengaja kita eksekusi atau menambahkan Ctrl C, kemudian pin spasi Ctrl V, baru kita enter. Kita insert dulu untuk mengubah. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan collection path, kode besar, ansible dan collection-nya ya kawan-kawan. Sengaja kita eksekusi. Ctrl C. Nah, di sini kita menaruhnya di bagian ke
posisi keempat ya kawan-kawan. Kita enter, lalu kita Ctrl V. Nah, setelah itu langsung aja kita keluar dengan execute titik 2, baru kita quit. Nah, setelah kita menambahkan playbook enable.cfg-nya, kemudian di sini kita disuruh untuk menginstal Ansible Galaxy-nya ya kawan-kawan. Sengaja kita eksekusi. Ansible Galaxy collection garis miring Ctrl V, baru kita enter. Setelah itu kita akan melanjut dengan install main.py collection ya, Ctrl C. Kita masuk Ctrl V, baru kita enter ya. Nice, dan installnya sukses ya kawan-kawan. Kita menginstal Ansible Galaxy-nya ya, Red Hat Trail-nya ya kawan-kawan. Kemudian di bagian 2.5 kita disuruh untuk sediakan collection, melihat collection untuk memverifikasinya lagi ya kawan-kawan. Langsung aja kita eksekusi ya. Ctrl C, baru kita Ctrl V, baru kita enter. Nah, ini versinya ya kawan-kawan yang kita lihat ya, versi 1.16.2 sama 1.19.3 ya kawan-kawan. Nah, kemudian kita disuruh untuk membuat playbook konfigurasi time.yml-nya kawan-kawan ya. Yang kita eksekusi aja. Ctrl C. Jangan lupa ya, pim spasi Ctrl V. Lalu kita enter. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan aja ya kawan-kawan. Ctrl C. Kita masukkan Ctrl V. Nah, di sini ada name, synchronization, dan database servernya, dan roles-nya. Nah, langsung aja kita execute, gitu. Baru kita quit, lalu kita enter. Nah, di bagian keempat, kita disuruh untuk mengerol dokumentasi dan deskripsi of the variable. Lalu kita langsung aja ya, review. Nah, di sini kita akan melihat role variabelnya ya kawan-kawan yang ada di tadi Red Hat Rel sistemnya ya. Sengaja kita ls dulu ya kawan-kawan. Kita untuk melihat. Nah, ini aja. Lalu ya kawan-kawan. Di bagian los bebas solusi group pass false to sudah kita fine, mari kita implement sengaja ya kawan-kawan. Ctrl C, Ctrl V, baru kita enter. Nah, dan semua sudah ada. Kita lanjut ke bagian group var and directory-nya ya kawan-kawan. Nah, langsung aja kita eksekusi ya. Ctrl C, baru kita Ctrl V, kita enter. Nah, directory. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk melihat dengan mengetik Ctrl C, baru kita tambahkan tree, kasih Ctrl V. Nah, di sini ada group vars ars-nya dengan nah. Setelah itu di sini kita disuruh untuk create group vars file feeding. Oh, di sini kita akan menambahkan activeset.yml-nya ya kawan-kawan. Langsung aja kita eksekusi.
Ctrl C, ada PIM, spasi Ctrl P, lalu kita enter ya kawan-kawan. Nah, setelah itu di sini kita tinggal menambahkannya saja. Nah, Ctrl C, baru ini Ctrl P, execute, titik 2, baru kita quit. Nah, setelah itu di sini kita disuruh untuk menambahkan yang tadi itu ya kawan-kawan, yang bagian flybox konfigurasi time.yml-nya. Langsung aja kita eksekusi. Ctrl C, jangan lupa PIM, spasi Ctrl P, baru kita enter. Kita insert dulu ya kawan-kawan. Kita enter. Sengaja kita tambahkan di bagian 5.3 ya kawan-kawan. Dari sini Ctrl C, baru kita masukkan di sini. Ctrl V. Kita spasi dulu ya kawan-kawan. Kita enter. Nah, setelah kita masukkan, tinggal kita execute, titik 2, baru kita quit, baru kita enter. Nah, setelah kita menambahkannya, di sini kita disuruh untuk melihat chat inventory-nya ya kawan-kawan. Tinggal kita ketik chat inventory. Kita enter. Nah, kemudian di sini ada server B sama server A, B, server A, B sama server ya ada. Langsung kita lanjut ke bagian 6 ya kawan-kawan. Di sini kita disuruh untuk create group parsnya ya kawan-kawan untuk mengecek timezone.yml-nya yang tadi itu ya kawan-kawan. Sengaja kita eksekusi. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, baru kita enter. Langsung kita masukkan group parsnya. Ctrl C, Ctrl V, baru kita enter. Nah, directory group parse ya. Nah, kemudian di bagian titik 6.2-nya kita disuruh untuk ask the table list time zone, determine the time zone of. Nah, langsung aja kita eksekusi ya. Di sini kita disuruh untuk melihat di bagian Chicago sama Helsinki ya kawan-kawan. Ctrl C. Ada. Sengaja kita eksekusi. Ctrl V. Kita enter. Kita dulu teman-teman. Nah, di sini sudah ada yang bagian grab Chicago-nya. Kemudian kita yang menuju ke grup Helsinki-nya kawan-kawan. Helsinki-nya. Sengaja kita eksekusi, Ctrl C. Kita masukkan Ctrl V. Kemudian kita enter. Nah, kemudian sudah masuk ya. Sudah ada ya Helsinki-nya. Di bagian 6.3 kita disuruh untuk mengecek yang bagian Amerika sama Eropa ya kawan-kawan. Langsung aja kita eksekusi. Ctrl C.
buat Ctrl P, kita enter. Jaringan agak lelet ya kawan-kawan. Kemudian kita akan melihat group parts time zone-nya kawan-kawan ya. Ctrl P, kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian info Eropanya ya kawan-kawan. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl P, baru kita enter. Setelah itu kita akan melihat group pas Eropanya ya kawan-kawan. Ctrl C, kita masuk Ctrl P, baru kita enter. Nah, setelah itu di sini kita disuruh untuk mengecek enable navigatorannya ya, bagian sintaknya ya kawan-kawan. Kemudian langsung aja kita eksekusi, Ctrl C, Ctrl P, lalu kita enter. Bagian sintaknya nih kawan-kawan. Langsung aja kita eksekusi, Ctrl V, lalu kita enter. Aduh, sorry kawan-kawan. Nah, konfigurasi time.yml. Kemudian di sini kita disuruh untuk menjalankan playbook konfigurasi time.yml ya. Kita akan melihat atau menjalankannya ya. Kita mengerannya kawan-kawan. Tadi itu sintaknya ya. Ini playbooknya. Kita enter. Nah, kita tunggu sejenak untuk melihat heading rows. Nah, running header fly recap. Nah, setelah semuanya berjalan tanpa adanya kendalanya violate atau error, kemudian kita bagikan ke 8 dengan men-setting atau melihat bagian SSH server A-nya ya kawan-kawan. Langsung aja kita eksekusi, Ctrl C, Ctrl P, lalu kita enter. Server A, kemudian yang server B, SSH server B, Ctrl P, ya kita enter. Nah, Sar Januari sesi di 2025, Sunday Januari 290623. Nah, kemudian di sini kita tinggal mengakhiri atau finish untuk menghapus yang kita tadi itu biar tidak mengganggu ke selanjutnya. Kemudian tinggal Ctrl V, finishnya ya kawan-kawan. Kita akan menunggu dia sukses. Ya kan. Nah, setelah sukses, sekian, terima kasih.